Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk menyaksikan atau presentasi saya ya tentang aksi nyata modul 2002 yang berjudul pembelajaran sosial emosional yang berupa kata emosi, pembebasan dan sejawat. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak anak Madinah. Oke, kita simak ya Bapak Ibu. Latar belakangnya, latar belakang dari program saya tentang papan emosi yaitu pembebasan emosi ini kan merupakan bagian dari perubahan pendidikan yang bertujuan untuk mengajak dengan sejawat turut serta dalam aksi nyata yang sudah direncanakan. Dalam kegiatan ini, guru diajak untuk memahami apa sih arti dari pembelajaran sosial emosional melalui papan emosi yang bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu di kelasnya masing-masing. Jadi setiap kegiatan ini ada tujuannya Bapak Ibu. Nah, mengapa sih saya melakukan hal ini? Karena berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita guru sebagai penuntun segala program yang ada pada anak-anak, sehingga mereka kita jadikan sebagai manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi intinya guru ini melakukan segala hal aktivitasnya itu hanya untuk murid. Itu untuk filosofi dari KAD. Nah, pendidikan KAD ini menyatakan bahwa kita sebagai guru, kita adalah sebagai pemimpin pembelajaran, ya, menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Artinya kita tuh membuat pembelajaran itu semua kegiatan kita pembelajaran itu harus bermakna dan pengalaman itu ada dalam hidup kita. Nah, kita tuh merencanakan secara sadar apa sih pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh murid-murid kita untuk mewujudkan kekuatannya atau potensinya. Pendidikan yang sifatnya memerdekakan itu pada hakikatnya adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Ya. Nah, salah satu pendidikan yang berpihak pada murid adalah pembelajaran sosial emosional. Ya. Nah, pendidikan sosial emosional ini atau disingkat PSE memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan yang fungsinya itu untuk menyediakan kerendahan. Pada negara PSE ini membuat keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa untuk bertahan dalam masalah dan kemampuan mencari solusi dan juga menjadikan bagaimana siswa kita tuh menjadi orang yang baik. Tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara dapat dicapai dengan penerapan PSE, di mana peserta didik yaitu murid tidak hanya menjadi individu yang cerdas ya secara akademik, tetapi juga menjadi individu yang pandai dalam mengenali dan mengelola emosi, pandai dalam membangun hubungan sosial, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Komponen-komponen PSE ini berdasarkan dari Kakak Asel itu sangat relevan dengan tujuan dan pedoman pendidikan Indonesia, di mana peserta didik diharapkan menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti kita tahu ya sekarang untuk yang dari manfaatkan kan digalakkan murid-murid kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Mari kita mulai berkuliah pembelajaran sosial emosional model 4M. Apa sih 4M? Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah fact. Fact itu adalah peristiwa, yakni pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran ya pada saat melakukan aksi nyata ke kelas. Apa hal baik yang saya alami pada proses tersebut? Nah, ceritakan juga bagaimana hambatan dan kesulitan saya selama proses pembelajaran pada minggu ini, dan kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Ini namanya fact atau peristiwa yang saya alami.
Nah, pertama, penerapannya di kelas tentunya mendapatkan positif, ya positif bagi murid-murid saya, dan tentunya hal ini juga positif ya bagi rekan-rekan sejawat semua yang kemudian untuk pendidikan PST. Nah, hal baik yang saya alami dalam proses pembelajaran ini adalah siswa saat datang masuk ke dalam kelas itu saya beristik sudah ditempel dengan kartu anak sesuai dengan gendernya. Jadi kalau perempuan itu kartunya perempuan, kalau laki-laki itu kartunya laki-laki. Maksudnya itu sebelum pembelajaran murid diminta untuk memasukkan ke dalam pilihan emosi. Di situ ada pilihan emosi senang, emosi sedih, dan emosi marah. Dan itu mereka mengisi kotaknya itu sesuai dengan yang mereka rasakan. Nah, setelah itu kan sebelum pembelajaran. Nah, di situ guru dapat mengetahui perasaan murid dan jadi yang tentunya perasaan itu kan akan mempengaruhi proses belajar mengajar ya. Kalau ketika kita belajar dalam keadaan senang, tentunya proses pembelajaran juga senang dan ilmu yang disampaikan oleh guru juga terserap oleh murid. Tetapi kalau misalnya murid itu dalam keadaan emosi yang marah atau kesal, tentunya ilmu yang kita sampaikan itu tidak diserap oleh murid. Dan itu yang akan kita ketahui. Kalau di awal pembelajaran kita sudah tahu emosi anak itu seperti apa, kita bisa lihat ternyata selama pembelajaran ini emosi yang terbanyak itu adalah marah. Jadi kita bisa mengelola bagaimana cara mengendalikan rasa marah mereka seperti itu. Nah, terus pembelajaran saya lebih apa sih? Yang tentunya adalah yang pertama itu ketika pembebasan kepada kasih jawab. Mungkin sebagian dari kasih jawab atau guru-guru sudah mengetahui ya apa sih PST itu, tapi mereka tuh setuju sebenarnya dengan program ini, tapi mereka malas malah untuk melaksanakan dan cenderung masa bodoh ya sekedar itu hanya sebagai pengetahuan saja, tapi tidak mereka jalankan di kelas. Itu hambatan saya. Nah, lanjut yang berikutnya adalah bagaimana sih saya mencantumkan PST itu yang pertama saya membuat rencana kegiatan. Dan tentunya setelah saya membuat rencana kegiatan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai rencana kegiatan tersebut. Nah, setelah itu saya membuat papan emosi untuk aksi nyata dan menjelaskan program kegiatan tersebut kepada kasih jawab guru, dan lalu membuat papan emosi bersama kasih jawab dan diimplementasikan ke kelasnya masing-masing. Setelah itu dilaksanakan di kelas, evaluasi dan dilanjutkan dengan refleksi. Nah, feeling bagaimana perasaan saya setelah saya melaksanakan kegiatan tersebut? Ya pasti yang saya rasakan ya ketika melakukan aksi nyata dalam kelas. Nah, ini akan saya jabarkan. Yang pertama tentunya saya senang ya. Kenapa senang? Karena saya bisa mengetahui emosi dan suasana hati murid-murid saya saat itu sebelum pembelajaran. Tanpa ada rasa paksaan, jadi tanpa perlu saya dikte dan saya dari satu mereka sudah memasukkan ke kotak pintu apa perasaan mereka saat itu. Nah, setelah itu pada pembahasan awalnya sih saya merasa khawatir aku tidak direspon oleh bapak dan ibu. Tapi ternyata saya mendapatkan respon positif karena pelaksanaan kegiatan PST ini berjalan dengan lancar. Saya itu mendapatkan respon positif dari sekolah. Finding atau pembelajaran apa sih yang dapat saya dapatkan dari proses ini? Lalu apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Pembelajaran saya dapatkan adalah guru mengetahui kondisi murid saat akan belajar dan murid mengenal emosinya sendiri, serta otomatis murid akan mampu mengidentifikasi emosi tersebut pada orang lain. Nah, murid bisa peka dengan perubahan emosi pada orang lain, tentunya rasa emosi itu mempengaruhi proses belajar murid. Nah, pada aksi nyata saya yang buat kedua ini, kenapa mungkin bisa mengadakan sebuah tentang pembelajaran sosial emosional dan pemanfaatan papan emosi. Nah, penerapannya yang saya tanyakan adalah apa sih yang akan saya terapkan di masa yang akan datang setelah melakukan pembebasan ini, yaitu berusaha melaksanakan program ini dan memperbaiki kekurangan dan melaksanakan program dengan baik setelah mendapatkan hasil yang positif. Nah, setelah melakukan pembebasan yang saya rasakan adalah saya menjadi semangat kembali dan saya menjadi
mengajak mereka sejauh untuk mengikuti program saya. Nah, ini hasil dari fotonya. Ini adalah foto kegiatan siswa yang menggunakan papan emosi di kelas 5A. Di sini saya menggunakan saya membuat papan sesuai dengan anak-anak, dan di bawah itu ada kotak dengan tulisan ada gambar emoticon senang, sedih, dan marah. Nah, itu pembelajaran anak kita tolong masukkan sesuai dengan emosi mereka. Nah, setelah itu kita lihat ya, oh ternyata ini emosinya kebanyakan misalnya senang atau sedih atau marah. Nah, selama proses pembelajaran kita lakukan kegiatan yang sifatnya itu bisa membagikan rasa senang mereka, seperti itu ya. Oke, terima kasih paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih, nama saya Sujati. Terkait dengan tadi pemaparan tentang emosi, emosi yang dilihat oleh siswa, terang aja saya pribadi itu begitu masuk tidak melihat keadaan emosi siswa. Nah, bagaimana supaya saya itu bisa mengenal secara detail terkait dengan emosi apa aja yang harus kita tahu dari sifatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Suryadi. Mungkin kalau secara kita kasat mata, kita melihat emosi itu tidak bisa ya Pak ya. Tapi kan kita bisa rasakan dari keseharian mereka. Misalnya mereka tuh biasanya ketika mereka sekolah mereka dalam keadaan ceria, bergembira. Nah, tapi ketika mereka pada suatu hari itu kita melihat mereka kok buruk, berarti ada sesuatu nih. Nah, ditambah lagi namanya